Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan saya pada pelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, silahkan kalian berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, bagian yang Bapak tandai dengan merah ini adalah materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Adapun KD kita pada hari ini adalah KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah memahami struktur dari cerita fantasi. Jadi diharapkan setelah kalian menyimak atau menonton video ini, kalian paham struktur dari cerita fantasi tersebut. Lalu tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah memahami ciri kebahasaan dari cerita fantasi. Jadi diharapkan juga setelah menonton video ini kalian paham ciri kebahasaan dari cerita fantasi tersebut. Kemudian materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah struktur dari cerita fantasi dan yang kedua adalah ciri kebahasaan cerita fantasi. Terkait dengan struktur cerita fantasi, yang pertama kita lihat ada orientasi, ini adalah struktur yang pertama. Kemudian yang kedua adalah komplikasi, ketiga resolusi, dan bagian yang keempat adalah yang disebut dengan koda. Anak-anakku semua, berikut ini Bapak jelaskan apa yang dimuat di dalam bagian orientasi. Nah, pada bagian ini pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada pembaca. Nah, pengenalan latar, tokoh, serta konflik dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Yang kedua adalah penjelasan dari komplikasi. Nah, bagian ini, pada bagian ini terjadi permasalahan. Kemudian permasalahan tersebut dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah, di mana komplikasi dikembangkan dengan cara mengenalkan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Yang ketiga adalah bagian resolusi. Bagian ini merupakan bagian dari penyelesaian masalah atau konflik yang sedang terjadi. Kemudian resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah kepada ending cerita. Lalu resolusi itu sendiri dapat dikembangkan dengan cara lompatan waktu, kemudian penggunaan sebab akibat yang unik, dan dapat dikembangkan juga dengan unsur kejutan. Nah, bagian yang keempat yaitu bagian yang disebut dengan koda. Bagian ini sendiri merupakan bagian penutup dari cerita fantasi. Kemudian ending cerita itu dibedakan menjadi dua, yaitu ending bahagia dan ending sedih, atau happy ending dan sad ending. Yang berikutnya adalah ciri kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kita ambil contoh adalah aku, dia, Erza, dan Doni. Kemudian yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, baik itu latar tempat, waktu, maupun suasana. Coba perhatikan contoh deskripsi latar tempat berikut ini. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Berikut ini adalah contoh deskripsi dari latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan.
Kemudian perhatikan pula contoh deskripsi latar waktu berikut. Tengah malam tak ada bintang di langit itu, mendung hitam tampak mengumpul, lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Sekarang kita akan melihat ciri kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya adalah alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Yang keempat adalah kata sambung dan penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu, setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh kata sambung dan penanda urutan waktu. Kemudian penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan latar tempat. Perhatikan contohnya, yaitu 2 tahun kemudian Farta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Kemudian yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Fungsinya adalah untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Kemudian contoh yang kedua, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Kalian perhatikan kata-kata yang saya beri dengan tanda warna merah. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan dialog atau penggunaan kalimat langsung dalam cerita. Contohnya adalah raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Nah, dapat kalian lihat contoh dari kalimat langsung, yaitu menggunakan tanda petik ganda sebagai ciri-ciri dari penggunaan kalimat langsung. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami struktur dan ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.